Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak banget dah Selamat kalian. malam. Salam guys, kita berjumpa lagi di Malam. podcast Ngobrol Santai nih. Malam ini dalam 30 Asik. menit ke depan saya, Vega Pramudya Tirta Amerta akan menemani malam Anda dengan podcast sharing-sharing tentang kalibrasi dan politik. Nah, di sini kita kedatangan 3 teman saya, yaitu Ahmad Rashidin. Hai Ahmad. Halo, sehat. Alia Izzatibika. Halo. Hai Alia. Anyong. Dan Wahyudin Al-Ghifari. Halo. Hai Udin. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Nah, langsung Nggak ada yang aja ya salam kali. ke materi yang bakal kita bahas nih. Pertama-tama tuh yang bakal kita bahas tuh kalibrasi itu. Teman-teman tahu nggak sih kalibrasi itu apa? Pengertian. Kalibrasi. Ya, kalibrasi. Mungkin aku bisa jawab duluan? Iya. Ya, Mungkin mengambil sampel data. Ya, yang pertanyaan dari host tadi, asik. Ya. Yang mengenai kalibrasi yaitu kalau sepengetahuanku ya. Kalau kalibrasi itu ya ialah keluarannya gitu. Keluarannya berupa jaminan keterlusuran untuk hasil pengukuran suatu alat ukur atau standar ukur. Mungkin di situ sih aku bisa jawab dikit aja, tapi manfaat. Mungkin ada yang lain bisa tambah gitu. Ya, mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan dari Kalau aku sih sepemahamanku itu lebih ke membandingkan nilai ukur ya, membandingkan nilai ukur dengan nilai standar. Jadi nilai yang kita ukur sama nilai standar nasional atau standar internasional itu dibandingkan. Jadi mendapatkan data. Nah, dari data tersebut kita bisa simpulkan alat tersebut layak pakai atau tidak. Nah, mungkin dari Mbak Alia bisa menambahkan apa ya? Mungkin aku gabung aja deh. Aku gabungin. Jadi kayak kalau sama pemahaman aku, kan kalibrasi itu juga mungkin tadi yang udah disampaikan sama siapa Ghifari sama Ahmad juga, bahwa kalau itu tuh tahu aku dikeluarin sama sebuah lembaga kan, di mana lembaganya tuh kalau nggak salah namanya BPFK. Apa kepanjangannya? Aku lupa. Serius aku lupa. BPFK itu insya Allah ya, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Nah gitu. Ya itu. Kayaknya aku nggak tahu beneran. Ya, dulu insya Allah sempat disampaikan. Insya Allah ya, insya Allah. Nanti kita cari lagi. Jadi, nanti dikoreksi aja ya kalau ada yang salah. Di komen ya, di komen. Jangan lupa di bawah ya, di bawah ya. Ya, kolom bawah ini. Oke. Jadi dari badan tadi tuh, itu tuh apa yang kalibrasi itu loh. Jadi bener banget. Jadi kalibrasi itu diuji kan, sama dibandingin. Nah, nanti keluarannya berupa sertifikat tadi juga yang disampaikan sama yang udah disampaikan sama Ghifari gitu. Jadi itu tuh nanti buat tahu gitu loh. Itu layak pakai nggak sih atau enggak gitu. Dan setahu aku juga nanti itu bakal ada 2 warna nggak sih, kayak stiker gitu ditempel warna hijau sama merah. Oh, jadi setelah kita kalibrasi nanti ada luarannya ya. Jadi ada kita dapatin hasil gitu ya, kayak sertifikat gitu ya. Setahu aku sih gitu, soalnya nanti kan biar tahu kan, oh ini udah dikalibrasi, ini belum. Gitu. Oh iya benar juga sih ya. Jadi kayak penanda gitu ya, alat ini. Iya. Pernah dikalibrasi tanggal sekian dengan teknisi sekian ya. Benar. Nah, nanti inputnya tetap akhirannya nanti ini layak pakai atau enggak pakai gitu ya. Iya, itu tetap di akhir. Ambil aja contoh, misal nanti ditandai warna hijau dia kayak layak pakai gitu ya, atau warna merah nanti tidak layak pakai. Jadi penanda gitu ya. Oh, berarti ada warna-warnanya ya? Iya, tapi setahu aku warnanya. Iya, mungkin untuk sebagai penanda aja sih. Nah. Biar tahu. Nanti kan ada tekannya juga kali ya. Terus aku mau apa lagi lupa, jadi lewat aja deh.
Ya. Kalau inget Terus aku tuh ngomong lagi, aku lupa. lanjut ngebahas ya, bedanya Oh, iya. kalibrasi sama penguji itu apa sih? Kan sama aja gitu, sama-sama diukur gitu kan. Oh Jadi iya, bedanya tuh di mana sih? mungkin Wahyudin kali lebih tahu ya tentang pengujian. Kalau dari saya pribadi sih kalau kayak Ya. pengujian itu lebih ke pengukuran ya nggak sih? Iya, tapi kan kalibrasi juga Iya. diukur. Oh, Masa nggak diukur? Iya ya, berarti sama-sama cuma Datanya diukur dari ya. pengukuran mana? aja ya? Iya kan? Kan diukur juga. Kalau nggak diukur, dapat datanya dari mana? Ah, Iya, kalau pengujian itu apa ya? Mengecek, dicek lah apakah suatu objek masih dengan spesifikasinya gitu. Lah, kalau kalibrasi, apa bedanya? Kan sama aja kalau gitu. iya, Ya kalibrasi sama ya. aja kalau menurutku. Ya kan sama Menurutku. aja. Terus nggak beda dong. Ya, yang ditanya bedanya. Mungkin Mbak Alia bisa nambahkan? Kalau setahu aku ya mungkin kalau kalibrasi itu ada pembandingnya. Kayak tadi loh yang sama Mas Ahmad tadi, yang di awal. Oh Jadi iya. ada standarnya. Iya, ada standarnya Oh ya iya. sebagai pembanding. Jadi Kalau kalau nggak salah, pengukuran dia, kalau pengujian itu ya cuma diuji doang, kayak dites doang gitu oh loh. ya, Oh bisa oh nyala. kayak cuman dites aja ya, Iya. nggak ada bandingannya ya. Iya, jadi kayak ngambil data doang, diukur doang. Oh benar-benar, Oh. Jadi nggak masuk dibandingin gitu. Dan juga akhirnya kan ya ada apa keluarannya kan, ini layak pakai apa enggak. Soalnya cuma diukur doang, diuji Oh doang. iya, cuman ngambil data ya, benar-benar. Iya masuk iya sih. iya. Gitu. Cuman Betul. Oh aku ingat tadi aku mau ngomong apa? Apa itu? Aku ingat kalibrasi itu kan tadi dari lembaga kan, ya Iya. kan? ya. Nah itu tuh juga ada levelnya. Aku tuh baru inget ada levelnya gitu Oh, loh. berarti kalibrasi Jadi itu ada Maksudnya level-levelnya. apa sih? levelnya itu Kan gimana alat ya? nih, alat kan Ya. dikalibrasi sama sebuah alat kalibrator kan namanya mesti. Nah kalibratornya itu Ya. juga Oh, harus iya. tertelusur, harus dikalibrasi juga kalibratornya. Karena kalau nggak dikalibrasi juga nanti kalibratornya bisa juga dia rusak kan, gitu loh. Jadi kayak berlevel gitu loh. Oh, jadi misalnya ada alat kesehatan. Ah, Terus alat kesehatan ini punya alat kalibrasinya. ah. Nanti alat kalibrasinya itu harus dikalibrasi lagi gitu ya? Iya. Oh, berarti ada jadi tingkat-tingkatannya gitu ya? bertingkat gitu ya? Iya maksudnya Iya. tadi berlevel gitu loh. Jadi kayak dari Hmm. alatnya, terus ada kalibratornya, terus nanti dikalibrasi lagi, dikalibrasi terus gitu. Sampai nggak ngerti sampai puncaknya di mana aku juga nggak ngerti. Pokoknya kayak gitu deh. Sampai Nah, alatnya misal diganti. kalau alatnya kan yang kalibrasi itu user ya atau teknisi ya? Teknisi nggak Nah, sih? misal kalau alat kalibratornya yang kalibrasi itu siapa ya? Kalau nggak salah berarti di lembaga yang lebih tingginya lagi. Kan kayak tadi kan misal rumah sakit, otomatis tadi kan Iya. buat kalibrasi itu ada lembaga kan, tadi namanya BPFK. Berarti kan Tinggi lembaganya di atasnya, lagi ya? ya di atasnya rumah sakit kan. Nah otomatis lembaga itu juga bakal ada lembaga yang di atasnya lagi tuh, yang buat kalibrasi alatnya gitu loh. Jadi kayak ya gitu. Kayak Oh, tingkat-tingkat Yang gitu ya. lebih pengetahuan lah. Apa? Kayak apa Gim? Yang Gimana, lebih Mas? pengetahuan. Ya gitu. Iya, gitu. Terus tuh, kalau gitu tuh, kalibrasi itu dilakuin pas alat rusak aja nggak sih? Atau gimana? Alat rusak aja. Nah, kalibrasi Iya. dilakukan ketika alat rusak aja kah? Iya gitu ya. Kalau aku sih mungkin pas alat rusak sudah pasti ya harus dikalibrasi dulu ya untuk memastikan alat ini masih layak pakai atau tidak. Nah, mungkin sebelum alat rusak itu harus dikalibrasi. Jadi kalau setahu saya ini pernah dibahas dalam peraturan Kemenkes juga ya. Jadi alat itu harus dikalibrasi minimal itu cara berkala ya 1 tahun 1 kali. Pernah dengar nggak sih? Soalnya saya pernah dengar nih. Dia itu harus dikalibrasi secara berkala 1 tahun 1 kali. Jadi nggak perlu nunggu alat itu rusak terus dikalibrasi, nggak perlu. Jadi mungkin harus dikalibrasi secara berkala. Nah, Berarti ada adapun kalau waktu-waktunya. alatnya sudah rusak, ya benar. Jadi dikalibrasinya tuh secara berkala setahun sekali. Mungkin ketika alatnya udah rusak
rusak bisa dikalibrasi, haruslah karena alatnya udah rusak. Apalagi alatnya yang baik, harus secara berkala, jangan sampai rusak ya kan. Gitu. Ya, aku juga pernah dengar yang itu ya. Itu kalau nggak salah juga ada di yang tadi udah jelasin Ahmad juga apa sih ada di undang-undang juga. Dan itu tuh kan kita juga kadang Iya, kan nggak pernah sadar dengar ya tuh. alatnya tuh rusak apa enggak kan kita juga nggak sadar. Kalau misal ternyata tuh alatnya rusak tapi itu kan nggak ketahuan gitu loh, nggak ada kan ada alat yang ada alarmnya kan kalau Ya, misal dia rusak ya kan ada ya errornya. benar, Nah kalau nggak fisiknya ada tuh nggak menunjukkan gitu ya. kalau misal Betul. itu gitu kan nggak ada keluar itu kalau nggak kita cek terus kan kita nggak tahu tuh alatnya sebenarnya rusak apa Iya, di enggak. mana letak kesalahannya gitu. Iya gitu. Oh iya benar. Nah, termasuk berarti nih salah satu fungsi kalibrasi ya, ngecek alat rusak apa enggak. Iya, gitu. Ketemu lagi. Ya, Asik, berarti asik. alat itu harus dikalibrasi 1 kali 1 tahun gitu. Kalau Minimal. minimal, Minimal ya, itu itu minimalnya. pun secara berkala, terus menerus Iya. gitu. Berarti kalibrasi itu penting banget nggak sih bagi alat kesehatan? Ya penting dong. Kalau boleh itu diwajibkan untuk Oh, itu demi diwajibkan. keselamatan keselamatan ya Kerja. masyarakat, bukan masyarakat, manusia lah. Kalau diutamakan itu. Keselamatan Iya. pasien gitu. Iya. Ya pasien. Soalnya kan alat itu Iya. bakal sering kena ke pasien kan. Iya. Sama yang pemakai juga mesti operatornya juga kan. Nah kan kalau misal ada kenapa-napa kan kasihan pasiennya. Soalnya kan dia juga orang Kalau kan. ada Ntar kalau orangnya kelalaian. gimana. Kalau orangnya kenapa-napa gimana? Benar-benar. Jadi kita menggunakan alat Mehmet putus. kan dia Mas Ahmad Saya putus sinyalnya cinta. lagi gangguan kayaknya. tes udah Iya. baik ya. Udah. Iya, Udah baik. sinyalnya Tadi lagi ngomong apa? naik turun. Bisa dilanjutkan, Mas Ahmad? Ya, alhamdulillah udah lancar lagi. Iya. Tadi ngomong apa Bapak? Nggak kedengeran tadi. Oh, nggak kedengeran. Tadi Iya, kayak saya putus cuma cintaku. menambahkan Iya. benar katanya. Soalnya alatnya tuh memang harus dikalibrasikan. Soalnya langsung bersinggungan sama manusia. Jadi sewaktu-waktu ada error atau masalah, apalagi menggunakan sensor, semisal sensor heater atau panas kan, nanti yang imbasnya ke pasien, ya kan, kenanya ke user juga karena dia yang paham tentang alatnya. Nah itu makanya pentingnya dikalibrasi alat itu. Ya, Mungkin berarti seperti penting itu. ya. Penting demi keselamatan pasien gitu ya. Bisa diambil Ya kesimpulan penting gitu lah. banget lah, kayak sholat lah. Kayak sholat gitu wajib gitu. Berat. Ya, wajib. Kayak Wahyudin ini mukanya bersinar, sudah sholat isya Mas Wahyudin. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah apa dulu ini? Banyak ini alhamdulillahnya. Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah. Insya Jangan Allah berkaca-kaca udah. gitu dong. Kok jadi terharu. Iya, dari mukanya aku mulai sedih, matanya itu berkaca-kaca. Atau dia, aku mikirnya dia ini ketika sholat, dia berdoa. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika mengerjakan ujian atau lain halnya. Amin. Sampai terseduh sampai sekarang kepikiran nih, asik. Atau ada kepikiran hal lain, Wahyudin? Enggak lah, kalau masalah dosa itu biar pribadi aja. Iya. Alhamdulillah, benar. Ya udah kita kembali ke topik ya. Oh iya. Ya, oke. Terus ada nggak sih prosedur kalibrasi itu? Prosedur buat kalibrasi tentu alat? ada. Harusnya sih ada. Apa itu, Mas? Harusnya. Iya, harusnya ada ya. Harusnya ada. Jadi kita ngelakuin kalibrasi kan nggak semena-mena nih. Maksudnya langsung dapat hasil nggak mungkin. Kita kehendak kita. Letak kalibrator nih, kita letak di atasnya, muncul langsung hasilnya nggak mungkin kan? Iya. Jadi pastilah ada prosedurnya. Jadi prosedurnya tuh kayak gimana ya? Mungkin Mbak Alia bisa menambahkan kali ya untuk prosedurnya. Kalau prosedur yang kayak pastinya sistematiknya aku nggak hafal juga sih. Maksudnya nggak tahu juga. Soalnya setahu aku tuh itu tuh bakal ada kayak di LK gitu loh, di lembar kerja.
Jadi lembar kerja itu kayak udah mencakup semua apa aja yang kita butuhin, kayak SOP gitu loh panduannya. Misal Oh kamu mau iya, kalibrasi benar. alat apa gitu, ntar tuh ada apa aja sih yang dibutuhin, alat-alatnya. Yang jelas sih setahu aku yang pasti itu pasti ada ESA, itu pasti buat ngecek listrikannya kan. Karena Oh kan iya, alat-alat pasti pakai listrik kan, nggak mungkin pakai tungku atau pakai apa gitu kan, nggak mungkin minyak tanah kan, nggak ya. Udah pakai ya listrik, kali jadi minyak tanah dibakar kali. ya kan barangkali heaternya tuh pakai itu pemanasnya, ya kan masih manual, konvensional. gitu. Iya. Gitu kan, terus tahu aku pakai ESA, terus pakai ini juga ruangan. Apa sih berarti termometer ya? Termometer yang buat ruangan itu. Sama apa berarti biasanya humidity apa? Kelembapan. Nah, itu. Soalnya kan itu kan alat juga pasti pengaruh kan kalau misal ruangannya terlalu panas atau terlalu dingin atau terlalu lembab, terlalu kering kan itu juga pasti alatnya pengaruh tuh. Misal kerjanya. Mempengaruhi ya? Iya sih, setahu aku pengaruh. Coba kayak di luar negeri ya. Maksudnya yang nggak kayak Indonesia, kan Indonesia cuma musim hujan sama musim kemarau doang. Kan kalau Ya, yang di musim luar tropis negeri, lah. kan ada salju, itu pasti kan sampai minus-minus gitu kan. Coba bayangin Iya. kendaraan Iya, kita aja kayak motor nggak dipakai, nggak dipanasin dulu kan, kago, apa sih kago? Apa sih Indonesianya? Mogok gitu. Mogok, kaget, Iya, iya kan, makanya harus dijaga tuh suhunya. dingin. Iya, Iya. gitulah. Ya gitu. Jadi salah satunya itu sih, setahu aku kayak gitu. Jadi kayak semuanya tuh ada di LK, ada di lembar kerja. Jadi kalau prosedur pastinya sih aku nggak hafal sih. Jujur ya, jujur nggak hafal. Ya, terima kasih ya Mbak Alia. Terus Mas tuh kan Rasidin kayaknya ada mau ngomong. Udah masuk Siapa? sih Iya, sama sih seperti Mas Ahmad sama Mbak Alia, jawabannya Iya. sama aja. Kalau mengenai prosedur kalibrasi itu, kalau ya persyaratannya pertama ya mungkin saya ada seperti yang nambahin ini. dibilangin sama Alia tadi, ya identifikasi alat dulu kan. Kalau mau kalibrasi terus melakukan apa ya, bukan melakukan, membuat laporan kalibrasi dan sebagainya gitu. Nah, Itu iya aja dibuat sih. laporan. Jadi dia udah tercantum di lembar ya, di lembar Iya. kerja itu ya. Mungkin kalau persyaratannya saya bisa nambahkan sedikit kali ya untuk persyaratannya. Persyaratan Boleh. Iya. Iya, boleh. secara teknis kalibrasi itu ada persyaratannya ternyata. Jadi kita nggak ngasal kalibrasi aja langsung. Jadi ada persyaratannya. Setahu saya itu kayak termasuk itu loh. Apa ya? Alat pembanding, alat ukur pembanding harus terkalibrasi. Paham nggak tuh? Kayak alat kalibratornya itu harus tertelusur. Jadi alat kalibratornya itu harus sudah terkalibrasi seperti yang di awal tadi disampaikan Mbak Alia ya. Iya. Jadi termasuk itu persyaratannya. Kalau kita mau kalibrasi alat, tapi alat kalibratornya belum dikalibrasi, ya nggak bisa juga dapatkan hasil yang maksimal ya kan. Takutnya hasilnya kurang tepat. Nah gitu. Termasuk juga kayak suhu, kayak ruangan atau tempat kalibrasi itu harus terkondisi. Jadi ada standarisasinya sudah. Jadi mungkin nanti di LK-nya udah muncul, udah ada tuh standaran. Terus paling penting nih, walaupun udah semua itu udah tercapai nih, tapi yang paling penting nih pelaksananya. Maksudnya kalibrasi itu harus dilakukan oleh pelaksana yang kompeten, gitu loh. Jadi berarti harus di situ membuat jadwalnya gitu. ya benar harus dijadwalkan juga. Termasuk inilah yang paling penting teknisinya harus yang kompeten. Jadi dia harus paham betul tentang kalibrasi. Walaupun yang di atas tadi sudah saya sampaikan itu udah terpenuhi, tapi yang kalibrasi kurang paham. Nah, itu termasuk juga salah satu ini penyebabnya dia kurang maksimal lah dalam mengkalibrasi kan. Harus memilih teknisi yang kompeten lah intinya. Iya. Berarti nggak asal sembarangan orang gitu ya? Iya, nggak asal. Jadi ketat sih, termasuk ketat kan kalau kita jadi kalibrasi itu, kerja di kalibrasi gitu. Termasuk kayak STR itu kan diuji semuanya. Mungkin ada pengalaman kerja. Nah, dari sana tuh bisa. Benar. Mungkin kembali ke hostnya.
Lanjut, alat medis itu kan banyak kan. Salah satunya tuh ada baby inkubator tuh. Pengertian baby inkubator menurut kalian tuh apa sih gitu? Baby inkubator. Pernah dengar nih? Baby. Berarti bayi Yang ya? bayi, ya. Ya, bayi. Nah, Tempat bayi. Apa? tempat bayi. Box Tempat bayi. Itu nggak sih? Buat penghangat Tempat bayi. apa atau dulu? gimana? Banyak Ya, nanti tempat kan kau bayi. yang jelasin. Kalau Iya. gendongan bayi, tempat bayi juga. Penghangat Ya. yang bentuknya Baby box itu nggak sih inkubator. yang kotaan gitu Ya. ya? Nah, bener. Yang tertutup itu loh. Iya. BTW kayak gitu tuh bayinya apa sih, gimana nggak sih? Nggak ngap apa? Ditutup. Ya, enggak lah. Kan nanti di dalamnya ada ini ya, sensor-sensornya ya. Sensor Kayak suhu nggak sih? suhunya. Ya. Temperaturnya ya. Iya. Emang baby inkubator itu apa ya? Apa itu? Iya, Tahu ada yang ya kayak box-box gitu diisi bayi. Mas Wahyudin kali bisa tahu atau terus bisa tuh menambah. fungsinya tuh apa Oh, gitu. Kalau inkubator baby itu sepengetahuan aku ya, menjaga suhu tubuh bayi ya tetap hangat dan merangsang gitu, seperti dalam kandungan ibu. Mungkin Oh, itu sih. jadi ketika Jadi bayi menjaga- sudah lahir, Ditaruh di ketika inkubator. bayi sudah lahir nih, muncul di bumi, langsung dikasih masuk ke situ ya, biar menyesuaikan, gitu ya kali bahasanya, menyesuaikan ya, menyesuaikan suhu ruangan atau kelembapannya. Bukan masukin semuanya dalam inkubator baby, tapi khusus bayi yang apa ya? Yang bayi prematur nggak gitu. sih? Iya. Iya. Yang kurang bulan. Emang kalau nggak Oh, prematur bayi yang berarti cepat nggak- lahir gitu ya? Iya. Emang harus bayi cepat lahir aja? Iya. Iya sih kalau menurutku. Karena itu tidak menstabilkan apa ya, suhu tubuhnya gitu. Karena Emang bayi yang Kenapa? lahir normal nih, misalkan Nah. bayi normal, itu butuh nggak ya kira-kira dimasukkan ke alat itu, baby inkubator itu? Soalnya kan sama, dia kan dari kandungan juga, mungkin suhunya sama ya kan? Cuman beda Iya. waktu doang, atau gimana ya? Mungkin ya itu enggak juga gitu jadi pertanyaan konsepnya. nih. mungkin ya. Dibuat alat inkubator baby itu khususnya bayi yang prematur aja. Kalau setauku ya. Kalau bayi yang lahir normal itu ya nggak bisa Langsung digendong dipakai. gitu ya? Iya. Enggak. Aku ingat ada satu lagi yang mirip kayak inkubator. Namanya infant Iya. warmer. Apa itu? Infant warmer. Infant warmer ya? Kayak tahu mungkin ya Apa yang enggak prematur tuh taruhnya di infant warmer. Jadi kayak dia cuman panasnya tuh beda gitu loh caranya hangatinnya. Kalau inkubator tuh kan pakai air yang dipanasin terus dihembusin pakai ada fan, ada kipasnya gitu loh. Ya, nanti biar dia bersirkulasi gitu. Makanya juga mungkin tadi babynya nggak ngap karena juga mesti ada lubang ventilasinya kan. Jadi airnya, ya kan air yang tadi udah dipanasin yang ditiup ya kan pakai itu kan bersirkulasi airnya, gitu. Gitu. Jadi nggak yang cuman dipanasin doang kan kasihan ya. Kalau dipanasin doang nanti dia gerah gitu kan kayak digurun gersang. Kalau ini kan masih ada airnya gitu kan mungkin ya. Kalau mungkin kalau infant warmer itu setahu aku dia pakainya kayak dicahayain gitu loh, kayak telur ayam tahu? Oh, jadi pakai lampu itu ya? Kalau lampu nggak pijar salah itu ya? kayak gitu. Ya juga dong Bapak. Berarti bisa menggunakan hangat, apa kan? ya? Suhu lampu juga ya? Apa? Berarti Suhu bisa lampu menggunakan suhu lampu ya? Iya, bukan suhu lampu juga. Kan ini contoh. Contoh Mas Hanya Udin. saja. Kayak gitu maksudnya yang disinarin gitu loh setahu aku. Iya. Jadi panasnya tuh yang enggak kayak apa? Kayak yang tertutup banget kalau yang infant warmer. Jadi masih ada udara, jadi dia tetap hangat gitu. Untuk menghangatkan aja. Oh, jadi intinya ini ya, kalau bayi yang baru lahir terlalu cepat atau terlalu dini nih, biasa kita sebut prematur itu biasanya diletakkan di baby inkubator. Adapun kalau bayi yang normal, bayi normal lahir itu diletakkan di infant warmer, begitu ya Mbak? Setahu aku sih gitu. Mungkin kayak biar dia nggak kaget gitu kali ya.
kan kayak Oh, tiba-tiba iya. oh my god dunia ini dingin sekali atau oh my god dunia ini panas banget. Nah, Tapi kalau itu panas ya. saya mau tanyakan tuh Mbak, fungsinya dia diletakkan tuh apa ya? Ya mungkin tadi kayaknya Givari udah Fungsi jawab nggak sih kayak biar kayak di kandungan emaknya. Oh iya, biar menyesuaikan dia gitu ya. Nah, di Biar dia nggak Lato atau di kaget. fan warmer itu fungsinya apa ya? kayaknya infant warmer Oh, sama menyesuaikan. Mungkin ini Iya. Menyesuaikan apanya? membuat suhu di ruangan tetap hangat sih kayaknya. Mungkin kalau Iya, biar bayi nyaman nggak sih? Biar nggak biar kedinginan. Siapa? nyaman. Terus Iya. kalau misalnya udah kayak kan tadi yang inkubator yang untuk kayak prematur gitu kan. Kenapa yang Iya. udah gede. Ya maksudnya lahirnya tepat gitu nggak di inkubator. Maksudnya bisa di infant warmer karena kan otomatis kayak dari sisi ketubuhan dia kan udah lebih kuat ya karena dia kayak udah bener-bener berkembangnya Lebih udah matang. 100%. Iya. Nah, kalau itu kan kayak misal baru 90% Oh, iya benar. atau 95% dia harus lahir gitu. Jadi kan masih ada 5% lagi tuh kurangnya. Nah, itu taruh di inkubator. Mungkin kayak gitu sih. Kurangnya itu di baby inkubatornya itu ya. Ya mungkin kayak gitu. Mohon maaf belum pernah punya baby nggak ngerti. Iya. Nantilah. Kalau buat baby inkubator tuh alat kalibrasinya tuh apa sih? Alat kalibrasi. Iya, buat baby inkubator. Dia pakai suhu Alat kan. yang mengkalibrasi baby inkubator. Pakai termometer bisa nggak sih? Kan pakai suhu. Oh iya ya. Bisa nggak sih? Iya kan? Termometer. Iya kan ngukur suhu. Iya, mengukur suhu gitu. Tapi kan ya kali cuman suhu sensornya. Emang ada apa lagi? Kan Dipertanyakan. Nah, tadi katanya termasuk kayak uapan yang di chamber itu kan? Iya. Nah, itu kan termasuk kelembabannya. Nah, itu nggak diukur. Oh, berarti ada kelembapannya juga ya? Nggak, soalnya kan biasanya kayak identiknya sama panas doang nggak sih? Nah, berarti termasuk. Iya. Iya. Yang lebih umum tuh kepanas ya. Nah, tadi itu Iya. termasuk sudah dikatakan tuh kelembapan. Terus kalau kayak gitu ini nggak sih? Kan tadi pakai di tube pakai fan juga otomatis bakal apa sih sirkulasi kayak udaranya gitu nggak sih? Jadi ada airflow ya nggak sih kecepatan udaranya. Udara. Wah, nah termasuk berarti kecepatan udara ya airflow. Mungkin. Nah, itu bukan kecepatan tapi aliran udara kayaknya ya. Iya, mohon maaf ya. Iya, benar makasih Gipari. Iya. Apa tadi Terus saya pernah aliran udara. Bisa mendeteksi kebisingan gitu nggak sih? Baby inkubator bukan mendeteksi sih, tapi apa sih yang buat kebisingan juga? Mungkin termasuk kebisingan. Ya. Kebisingan soalnya kan mungkin suara di dalam kandungan sama suara ketika di luar kandungan berbeda kali. Iya. Biar kan kan tadi fungsinya juga buat nyamain kayak di perut emaknya kan? Iya. Mungkin jadi itu juga gitu ya. Wow. Aku lupa gimana sih rasanya dulu aku di kandungan emakku. Emang dulu sepi ya? Ya kan barangkali emang dulu sepi ya? Oh iya. Nggak mungkin juga kali diingat. Belum ingat apa-apa, masih bayi. Jadi alat kalibrasinya itu apa sih? Nama alatnya? Alatnya apa sekarang? Ya, nama alatnya. Pertanyaan intinya nih, sebenarnya pertanyaan intinya ini alat kalibrasinya mungkin kalau dari aku taunya ya ada analyzernya gitu kayak inkubator analyzer bukan? Oh iya nggak? Iya benar. Iya analyzer sama simulator nggak sih? Nggak tahu, aku juga nggak tahu sih kalau nggak simulator analyzer. Soalnya kan kayak dia bukan simulator. Kalau gitu simulator enggak, kalau simulator kan kayak simulasiin nggak sih kayak ada babynya kan enggak sih? Iya, mungkin itu untuk mensimulasi. Iya kayaknya. Iya, setahunya saya tuh untuk alat kalibrasinya itu inkubator analyzer ya. Iya. Nah, terus biasanya yang kayak dikenal yang kayak udah dipelajari kan kemarin pakai Fluke kan, alatnya Fluke. Itu namanya kalau di Fluke itu Incu.
Oh, incu. Oh, yang disampaikan Mas Ahmad itu ya, yang Incu 2 itu ya? Itu kalau itu dari Iya, merek benar. Flux sih, tapi nggak tahu mungkin kalau merek lain ada yang tadi dibilang Mas Ahmad Rasidin sama Gipari sih, maksudnya ada analyzernya gitu. Mungkin inkubator analyzer aslinya. Cuman di seriesnya punya Vlog namanya Incu doang. Kayak gitu. Nah, Incu. fungsinya itu untuk apa? Mengkalibrasi alatnya lah intinya ya. Kalibrasi Ya, Iya. apa aja sih yang diukur dari incu? Dari Nah, tuh. inkubator analyzer tuh? Kan tadi Apa aja yang diukur? kan tadi suhu dari kan. Kan Ah, tadi oh, suhu yang kan tadi. karena Ya. panas, iya kan tadi suhu. Ah, Terus tadi katanya Iya, ada benar. kelembapan juga karena ada Kelembapan. air-airnya. Kelembapan. ya. Suhu, kebisingan. Kebisingan Ya, juga kan kebisingan. tadi. Oh iya. Biar nggak bising. Berarti itu juga termasuk apa itu? Jangan lupa aliran udara. Oh iya. Nah, bener lagi. Oh iya, aliran udara juga. Suka nyempil memang Mas Udin ini. Iya. Iya, aliran udara benar-benar. Tuh. Berarti itu ya yang diukur dari inkubator analyzer. Setahu aku sih itu aja sih. Nggak tahu ya, Oh, mungkin iya. kalau ada yang lebih canggih, barangkali ada yang lebih canggih, jadi ada yang lebih mendetail lagi, ya kan? Aku nggak ngerti. Insya Allah Tahu 2024 mungkin Tahu aku ada kayak gitu. Kayak, apa Gip? Iya. Munculin apa Gip 2024 Gip? alat terbaru lah. Oh, iya. Nah, amin. Amin. Tapi kalau ditanyakan siapa yang buat ya? Siapa yang buat? Mas Ahmad. Ahmad siapa? Aku dong. Ahmad Rashidi. Mas Ahmad siapa dulu? Oh, ya makanya Ahmad siapa nih? Ahmad Rasidin 114. Siap. Ya, kita kembali ke topik ya. Terus tuh kenapa sih harus banget nggak sih inkubator tuh dikalibrasi? Atau boleh nggak dikalibrasi nih? Gitu. Kan tadi di awal itu Oh, wajib. saya nggak? penentang utama nih. Iya. Ya, di awal udah Mana? dijelaskan. Apalagi kalau alat kayak inkubator nih. Soalnya saya pernah dapat berita juga nih. Nah, beritanya tuh isinya tuh di Makassar ada bayi yang kepanasan atau istilahnya terbakar gara-gara suhunya melebihi. Jadi overhead gitu loh. Ngerti nggak? Nah, itu kan kesalahan dari alat. Iya. Nah, beritanya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya pentingkah alat itu dikalibrasi? Penting banget. Soalnya alat itu langsung bersinggungan ke manusia ya, ke pasien. Nah, ditakutkan ketika alat itu tidak dikalibrasi, nah seperti tadi pasiennya yang imbasnya ke pasien gitu loh. Nah, itulah gunanya alat dikalibrasi biar ditahu ini, oh ini alatnya layak pakai. Oh, alat ini tidak layak pakai. Nah, gitu. Itu juga Mungkin kayak ada ini bisa nggak sih? ditambahkan lagi. Apa sih namanya yang tadi dibahas? Aduh, jadi lupa lagi. Apa maksudnya kalibrasi itu yang nggak harus ketika habis rusak aja. Soalnya kan barangkali kan kita nggak tahu kan. Ternyata dia tiba-tiba overshoot gitu. Makanya kayak kalibrasi itu kalau bisa rutin setahun sekali seenggaknya kan. Nah, ya Betul. benar. Kalau Soalnya kan, berpatokan ke peraturan Kemenkes, emang harus rutin atau berkala ya, 1 tahun sekali ya kalau peraturan Kemenkesnya tuh. Iya kan kasihan babynya nggak sih kalau jadi baby panggang. Mana nggak sedih Kasian makan banget. sih. Ya kali baby panggang kasihan atuh. Iya, apalagi yang Apalagi baru ini, 9 yang baru bulan punya anak. didamba-dambakan Aduh. nih. Apalagi anak pertama. Lebih Ya kasihan Allah. lagi yang anak kasihan pertama. Ya bisa Susah dibayangin loh. sendiri lah. Kalau punya itu, punya Apa? anak. Punya Jadi apa? kayak kita nih kan teknisi nih. Iya. Calon Harus Bapak, profesional. bukan belum Karena teknisi, kita masih Iya, calon. kita calon bersinggungan teknisi. langsung. Calon. Oh iya, calon teknisi. Semangat untuk kita, asik. Semangat untuk kita. Ya, teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa kita obrolin dalam podcast ini, mengingat waktu yang terbatas di ruang Zoom ini. Kita akhirin aja ya. Ya, kita sampai sini aja kan. Aduh, kerasa padahal lagi banget menarik ya. nih pembahasan. Iya, Ini kayak nggak kerasa gitu loh. Iya nggak sih? Nggak kerasa banget ini. Kayak tiba-tiba aja. Iya. Apa ya, Nah, jadi- pesan terbaik lah buat ini. Kan pertemuan ini sangat apa ya, sangat Sangat singkat. dibangunkan gitu.
karena ilmunya itu luar biasa dari Mas Ahmad, apalagi Mbak Alia udah memberikan Iya, bener apa ya banget. pengetahuannya, saling membagi gitu. Sharing-sharing Bebas lah. gitu. Mm. Keren, Jadi, keren, keren. boleh aku simpulin Memang nggak kalau dari bagian obrolan kalibrasi kita ini kali atau masuk ke alat kesehatan itu panjang. Iya, Iya, iya. Boleh. bener. Ya, Betul. silahkan Makanya- disimpulkan sebelum Zoom-nya nutup sendiri. Iya. Menurut kesimpulan dari aku sendiri ya, kalibrasi itu membandingkan nilai ukuran dengan nilai standar nasional atau internasional untuk mendapatkan data agar bisa mengetahui alat itu layak atau tidaknya kan. Nah, terus tuh kalau bedanya dengan pengujian tuh itu tuh buat hanya untuk mengambil data aja gitu kan. Terus tuh kalibrasi itu dilakukan saat alat rusak dan sebelum alat digunakan. Itu tuh penting kalibrasi itu. Jadi alat tuh harus dikalibrasi itu minimal satu kali dalam 1 tahun. Nah, terus tuh prosedur kalibrasi itu tuh udah ada di lembar kerja alatnya itu sendiri. Nah, tentang inkubator bayi tadi kan, inkubator baby itu pengertiannya tuh untuk menyesuaikan suhu tubuhnya agar bisa seperti di dalam perut ibu. Terus tuh inkubator bayi itu hanya untuk Nah, jadi yang udah dijelasin sama 3 teman saya tadi, baby inkubator ya, itu penjelasannya tuh yang saya tangkap tuh untuk menyesuaikan suhu tubuhnya agar bisa seperti di dalam perut ibu. Nah, terus tuh inkubator bayi itu hanya untuk yang bayi prematur. Terus tuh alat kalibrasinya tuh salah satunya itu adalah inkubator analyzer. Nah, inkubator analyzer itu untuk mengukur suhu, kelembaban, dan kebisingan yang ada di inkubator bayi lah pokoknya gitu ya. Nah, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan ketiga teman saya Alia, Gifari, dan Ahmad Rashidin. Apabila ada kesalahan kata dari kita, itu kami minta maaf. Sepertinya harus kami tutup ya. Jadi tutup. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast pada malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat, teman-teman. Semoga ilmunya Jangan Assalamualaikum. lupa jaga kesehatan juga. Ingat masih pandemi. Iya, Jangan lupa guys. masker, cuci tangan. Ya. Oke. Woi, Cuca. Aduh, maskerku di mana? Maskerku jauh. Harus. Udah ya, nanti diedit aja yang ini. Iya. Yang ini diedit aja. Aku selesaiin dulu. Aku selesai dulu ini. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, guys.